Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, dibolehkan berobat dengan cara ruqyah, ya, dengan cara ruqyah. Jadi dibolehkan bagi seorang muslim yang sakit berobat dengan cara ruqyah, dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kalamun thayyib, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, zikir-zikir, ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Selama ruqyah itu tidak ada unsur syiriknya, maka tidak mengapa, tidak apa-apa, ya, berobat dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Yang tidak boleh itu kalau ada unsur kesyirikan, pakai mantra-mantra, jampi-jampi itu, atau mengundang jin dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Tapi kalau dibaca suratul Fatihah, dibacakan ayat kursi, dibacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu bifalaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak apa-apa, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada para sahabatnya doa, ya, apabila seseorang itu mengalami sakit, ya, dikunjungi, kemudian setelah itu diletakkan telapak tangannya di tempat yang sakit, kemudian didoakan atau dibacakan surat Al-Fatihah, ya, atau diruqyah, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kan nama lainnya kan apa? Ruqyah, ya. Jadi ada suatu peristiwa di mana para sahabat ini melakukan satu perjalanan, kemudian singgah di satu perkampungan. Di kampung itu, ya, kebetulan ada kepala suku atau kepala kampungnya di situ itu terkena penyakit, ya, terkena sengatan binatang berbisa atau apa begitu, ya. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya kepada sahabat, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Lalu salah seorang sahabat itu mengatakan, saya bisa meruqyah. Kemudian setelah itu dia meruqyah, dibacakan surah Al-Fatihah, ya, biiznillah, ya, sembuh, ya, dengan izin Allah SWT sembuh, ya, orang itu. Kemudian kepala suku itu memerintahkan agar sahabat tadi diberikan 30 ekor kambing, ya. Jadi diberikan 30 ekor kambing. Tapi para sahabat tidak berani. Mau diapakan kambing? Tanya dulu kepada Rasulullah SAW, ya. Lalu setelah diceritakan, dipanggil sama Rasulullah SAW, ditanya, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu adalah ruqyah, ya. Nah, begitu. Kemudian Nabi SAW mempersilahkan para sahabat itu untuk memanfaatkan kambing itu, dan Nabi meminta satu bagian, ya. Itu menunjukkan bahwasanya upah daripada meruqyah, ya, dengan bacaan Al-Quran itu halal, tidak apa-apa, ya, seperti itu. Jadi dengan Al-Fatihah, ya. Dulu pun para ulama, ya, banyak yang mereka ini ketika mengalami sakit misalkan, ya, maka mereka meletakkan telapak tangannya ini di tempat yang sakit, misalkan di dada, kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, diulang-ulang terus begitu, ya. Jadi surat Al-Fatihah ini merupakan ruqyah. Jadi boleh berobat dengan cara ruqyah, ya. Yang tidak boleh itu adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan, ya. Jadi kalau panjenengan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan Nabi itu dinampakkan umat-umat terdahulu, ya, yang mana ada Nabi yang hanya diikuti oleh satu orang saja pengikut, ada yang 2 orang, 3 orang, ada Nabi yang berjalan tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian Nabi melihat ke ufuk, ya, di situ ada satu kaum, ya, umat yang sangat besar. Beliau mengira itu adalah umatnya. Kemudian dikatakan ini adalah Musa bersama kaumnya. Kemudian Nabi SAW disuruh melihat ke ufuk yang lain. Maka beliau melihat umat yang jauh lebih besar daripada tadi, ya. Kemudian dikatakan itulah umatmu, ya, bersama mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. 70.000 orang, ya. Setelah itu Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya,
Kemudian para sahabat memperbincangkan siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa diazab itu. Ada yang mengatakan mungkin mereka ini adalah orang yang Islam, ya, tidak melakukan kesyirikan dan lain sebagainya. Lalu Nabi SAW keluar bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Kemudian mereka menceritakan tentang apa yang mereka perbincangkan, yaitu 70.000 orang yang umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa diazab itu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, ya, tidak melakukan tatoyur, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan kai, yaitu besi panas, ya, sundutan besi yang panas, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ya. Nah di situ ya disebutkan ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab itu 70.000 orang itu, mereka yang tidak meminta ruqyah. Nah para ulama mengatakan yaitu ruqyah yang tidak disyariatkan, ruqyah yang ada kesyirikan-kesyirikan, yang ada mantra-mantranya, ada jambi-jambinya itu, ya. Karena situ digandengkan dengan tatoyur, yaitu merasa pesimis, bernasib sial dengan perilaku binatang, burung dan lain sebagainya. Kemudian ada sesuatu yang dilarang juga, dilarang, yaitu berobat dengan besi panas, dengan kai, ya, besi dibakar sampai panas kemudian ditempelkan di tubuhnya, itu tidak boleh juga, ya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ruqyah itu adalah ruqyah yang masyru', yang disyariatkan, maka itu tidak apa-apa. Ya, dengan catatan ruqyah tadi satu, ya, itu dengan menggunakan bahasa Arab, diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, ya, doa-doa Nabi, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibaca dengan keras. Jelas, ya, dibacakan memang, ya. Jadi tidak komat kamit, ya, tidak diam. Jadi orang itu tahu, oh ini baca ayat kursi, oh ini sedang baca surat misalkan qul huwallahu ahad dan sebagainya, ya. Kemudian yang terpenting adalah tidak boleh meyakini bahwasanya ruqyah itulah, ya, yang menyembuhkan gitu. Jadi harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah itu seperti berobat. Orang berobat, ya, itu kalau sembuh bukan karena obat itu yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bagi yang sakit boleh berobat dengan cara ruqyah. Didoakan, bacakan ayat-ayat, ya, zikir-zikir dan lain sebagainya, ya. Doa Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, sembuhkanlah sakitnya, ya. Sembuhkan ya Allah, hilangkanlah sesakit ini. Sembuhkan, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu, ya. Kesembuhan yang tidak menghilangkan bekas penyakit, ya.